Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini akan kita bawakan kembali sebuah cerita dari Benny Misteri dengan judul Tangisan Pocong di Kampungku. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tangisan Pocong di Kampungku. Perkenalkan, nama saya Wawan, nama samaran. Saya berasal dari sebuah kampung. Yang namanya kampung, kadang nuansa mistis memang sangat kental terasa. Tetapi bukan karena sirik atau apapun itu. Faktanya, saya sendiri benar-benar mengalami kejadian luar biasa dan sekaligus sangat menyeramkan. Saya ingat persis waktu itu sekitar tahun 1998. Saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Semua bermula dari suara tangisan misterius pada tengah malam. Aslinya kampung kecil saya suasananya sangat tentram. Warga-warga di sana sangat soleh dan baik-baik. Saya bahkan mengenal hampir seluruh warga di sana. Maklum, karena warga kampung tidak terlalu banyak, jadi mayoritas pasti sudah saling kenal, dan kenalnya pun dari dulu semenjak kecil. Seperti yang satu ini, saya kenal dengan seorang bapak yang namanya Pak Misno. Beliau ini orangnya sangat kasar, sering marah-marah, sering mabuk-mabukan, judi dan bermain perempuan. Belakangan dia meninggal karena terjangkit sebuah penyakit kelamin. Dengar-dengar sih kena penyakit sifilis, tetapi entah benar atau tidak. Yang pasti karena fasilitas kesehatan di kampung saya yang serba minim, akhirnya dia melewati hari-harinya di gubuk di luar kampung. Dan kemudian akhirnya beliau meninggal. Sebagian besar warga yang selama ini memang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Tidak ada pergi yang melayat. Selain masih dendam pada Pak Misno, ada juga yang enggan datang karena takut ketularan, walau yang bersangkutan telah meninggal. Singkat cerita, jenazah Pak Misno dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan di masjid kampung kami. Siangnya dimakamkan dengan hanya dihadiri Pak Lurah dan beberapa orang saja. Namun kebetulan bapak saya ikut pada waktu itu. Tidak ada yang aneh dengan prosesi pemakamannya. Semua berlangsung dengan cepat, dan setelahnya masing-masing pun pulang ke rumahnya masing-masing. Saat malam harinya, tepat pada malam Jumat, kampung kami yang biasanya sunyi diusik dengan suara teriakan warga yang heboh dan histeris. Setelah diusut, ternyata ada warga yang melihat pocong di dekat rumah pengasingan Pak Masno itu. Pocong itu bahkan terdengar seperti menangis, menanggung malu juga perasaan yang dikucilkan. Yang akhirnya semua warga pun mulai berspekulasi. Jangan-jangan itu Pak Misno yang menuntut balas dendam kepada kita karena kita enggan menguburkannya dan dia merasa dikucilkan. Ada juga sebagian warga
yang berbicara seperti ini. Bukan gitu, jangan-jangan jenazah Pak Wisnu itu tidak diterima di bumi, dan macam-macam spekulasi yang lainnya. Tetapi Pak Lurah dengan sigap menenangkan warga beliau. Beliau bersama beberapa warga dan ustadz di kampung ini akhirnya sama-sama ke rumah pengasingan untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Ketika tiba di rumah pengasingan itu, ternyata tidak ditemukan apapun. Jadi semuanya kembali ke rumahnya masing-masing. Saya tahu suasana di kampung menjadi tidak tenang. Bahkan di sekolah pun kami disuruh guru untuk langsung pulang dan jangan main dekat gubuk Pak Wisnu. Sebagai anak SD, tentu saja kami patuh. Biasanya kami yang main gagah-gagahan dan adu berani pun merasa seram dengan kejadian ini. Mana ada seorang anak yang berani ke gubuknya Pak Wisnu. Semenjak kejadian tersebut, terkadang malam-malam tertentu selalu terdengar suara tangisan di luar. Saya masih kecil saat itu, tidak berani mengintip, dan Bapak cuma menyuruh saya untuk tidur saja katanya. Dan Bapak saya hanya bilang bahwa itu hanyalah suara binatang. Tapi aku ragu, suara binatang apa yang mirip tangisan. Belakangan frekuensi tangisan itu semakin sering dan sangat dirasakan oleh warga. Setelah bermusyawarah, mereka pun memutuskan untuk melakukan patroli malam. Bahkan beberapa warga mengatakan akan mencoba menangkap hantunya, yakni hantu pocong yang menangis. Malam harinya suasana lumayan tegang. Bapak bersama tetangga yang lain pada keluar. Beliau berpesan kepada ibu dan aku untuk tetap tinggal di rumah. Tentu saja ibu dan saya bersama-sama di dalam kamar tidur. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ketika itu ibu sudah tertidur. Namun rasa penasaran saya pun muncul. Saya ingin sekali melihat bagaimana orang dewasa menangkap pocong. Pocong yang menangis peneror warga kampung. Tanpa berpikir berulang, akhirnya saya pun nekat keluar melalui jendela kamar, lalu mengendap-endap menjauh dari rumah. Setelah jauh dari rumah, saya pun melihat ke kiri dan ke kanan. Ternyata tidak ada satupun orang di sana. Kemana ya mereka? Dan sedang ngapain mereka itu? Semakin lama semakin menjauh dari rumah. Saya pikir karena mereka berburu pocong, jadi seharusnya mereka pergi ke rumah Pak Wisnu. Lalu saya pun pergi ke sana dengan berlari. Rasanya memang seram sekali. Ditambah kondisi jalan kampung yang gelap, yang pencahayaannya hanya dari bulan saja. Rasanya ingin cepat-cepat sampai ke sana. Sesampainya di sana, napas saya ngos-ngosan karena lari cukup kencang tanpa henti. Belum selesai mengatur napas, saya kemudian terpana melihat gubuk Pak Wisnu. Ternyata gubuknya sepi, gelap tanpa cahaya lampu, dan tanpa sebatang hidung manusia pun di sana. Jadi kemana semuanya? Belum selesai saya berpikir, tiba-tiba
Suara isakan tangis terdengar dari arah samping. Perlahan-lahan saya menolehkan kepala ke sumber suara. Saya lihat sosok putih di atap sedang menatap saya dengan wajahnya yang menyeramkan, penuh dengan darah. Sosok itu lalu turun dan mendekati ke arah saya. Sontak kaki terasa lemas untuk lari sementara. Sontak kaki terasa lemas. Sementara dia makin mendekat dengan wajah yang penuh darah. Ingin sekali rasanya berteriak, tetapi entah mengapa suara seperti tidak bisa digunakan, dan saat itu jantung sangat berdegup kencang. Kemudian pocong itu pun semakin mendekat, dan semakin mendekat. Suara tangisannya semakin keras, dan semakin keras. Saya tidak bisa menangkap ekspresi wajah yang sedih. Saya bisa melihat wajahnya itu dengan tangisannya. Aku tangkap ekspresi wajah yang sedih, dan saya melihat dengan jelas itu adalah wajah Pak Misno. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah sadar, saya berada di masjid dengan dikelilingi warga kampung. Bapak langsung memeluk erat dan menanyakan kondisiku waktu itu. Saya hanya merasa pusing saja. Namun belakangan saya demam tinggi selama 1 minggu. Dalam mimpi pun saya bisa melihat wajah Pak Misno yang menyeramkan itu. Karena kejadian itu betul-betul membuat saya trauma. Namun untungnya seiring waktu saya diterapi oleh seorang ustadz dan kondisi saya semakin membaik. Dan belakangan saya diceritakan Bapak kalau malam itu rombongan warga menuju makam Pak Misno dan membaca doa di sana agar Pak Misno tenang di alam sana. Ternyata sosok pocong yang menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah perawangan Pak Misno atau jin korinnya Pak Misno. Jin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih ini akhirnya dibuang ke laut sehingga tidak akan mengusik kampung ini lagi. Dan semenjak itu suasana kampung pun tidak lagi mencekam. Tak ada lagi gangguan pocong menangis di malam hari. Kini gangguan pocong menangis itu menjadi sebuah cerita yang turun-temurun di kampungku. Demikianlah sahabat kisah kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dalam cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan channel Catatan Horor. Jumpa kembali di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.